Ketemu lagi kita hari ini di Ibadah Anak. Adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa dong, Kak. Tapi Kak, sebelum kita mulai ibadah, kita sapa adik-adik yuk. Ayo dong. Welcome home. Home sweet home. Wah, luar biasa adik-adik. Adik-adik ingat nggak? Hari Jumat kemarin itu memperingati apa? Kakak tahu? Memperingati hari tanggal merah ya, Kak? Ya, tapi ada lagi. Adik-adik pasti tahu juga. Hah, mereka tahu? Tahu dong, Kakak yang harus tahu dong. Wah, Apa ya? oh aku tahu Kak. Apa tuh? Hari Jumat Agung. Betul, hari Jumat Agung. Jumat Agung hari apa tuh, Kak? Hari Jumat ya. Iya betul. Hari Jumat Agung itu hari kita memperingati kematian Tuhan Yesus di salib. Wah. Ya, dan Tuhan berkorban untuk kita semua, untuk kakak, untuk adik-adik. Aku juga Kak. Iya, untuk mama, papa, dan untuk semuanya adik-adik. Keren banget. Dan yang menariknya, Apa tuh Kak? hari ketiga, yaitu hari Minggu, Jumat Sabtu Minggu, Tuhan Yesus bangkit Kak dari kematian. Wah, keren Dan banget. hari ini kita memperingati hari Pasca ya Kak. Pasca. Jadi kita harus gimana? Semangat dong, bersyukur. Harus bersyukur ya. Karena Tuhan Yesus udah bangkit ya Kak. Betul. Waduh, aku udah gak sabar nih Kak buat memuji nama Tuhan. Soalnya Tuhan Yesus tuh dahsyat banget. Pasti adik-adik di rumah pada setuju. Iya. Ayo Kak Putra, kita Yuk, sama-sama memuji nama memuji Tuhan. Tuhan.
mengasihi kita. Oh, hebat banget. Ya, kita. Ya. Berarti kita harus lebih sungguh-sungguh lagi ya, Kak? Lebih mengasihi lagi ya, Kak? Betul. Dan hidup kita selalu ada di dalam Tuhan. Ya. Yuk adik-adik, kita tahu kan Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Nah, sebentar lagi kita mau mendengar isi sedikit dari firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama puji nama Tuhan yuk. Kita tunjukkan betapa kita sayang banget sama Tuhan. Dan percaya kalau kita itu ada dalam tangannya Tuhan, dalam pikiran Tuhan, dalam hati Tuhan, dan dalam rencana Tuhan. Percaya? Kalau kalian percaya, sama-sama nyanyikan yuk. Ku di tanganmu. Kita bersikap doa yang baik, kita siap untuk mendengarkan firman. Ku di tanganmu, ku di hatimu,
Engkau sangat baik. Kami masih bisa berkumpul Tuhan bersama keluarga kami. Kami masih bisa menonton ibadah kids hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mau mati di kayu salib buat kami semua. Tuhan, sementara kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati supaya kami mengerti, dan Tuhan berkati supaya kami, keluarga kami, siapapun yang mendengar ibadah ini dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, Shalom. Bagaimana kabar kalian di rumah? Saya berdoa kalian dalam keadaan baik-baik, kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. So, siapa yang masih belajar dari rumah? Ya, memang hari-hari ini kita semua ada di rumah ya. Mungkin orang tua kalian juga bekerja di rumah, dan saat ini kalian belajar dari rumah. Semua sekolah dipindahkan belajarnya di rumah. Nah, bagaimana rasanya belajar bersama mama dan papa? Dan bagaimana rasanya bangun pagi, sudah ketemu mama dan papa dan kakak dan adik kalian, dan sampai malam hari masih bisa bertemu. Biasanya mungkin kita bertemunya hanya sore dan malam. Papa dan mama bekerja di kantor dan kalian harus pergi ke sekolah. So, bagaimana rasanya berkumpul bersama keluarga? Luar biasa ya. Nah, pesan saya adalah bahwa adik-adik semua harus menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan. Ya, selalu cuci tangan dengan air, dengan sabun. Dan jangan lupa tidur yang cukup. Tidak boleh tidur malam hari, terlalu malam ya. Apalagi kalau kalian main games, main handphone, dan tidurnya terlalu malam dan besok paginya bangun mungkin tidak bisa siap belajar di rumah. Dan jangan lupa minum air putih, dan ingat selalu makan makanan yang sehat, makan sayur dan makan buah agar tubuh kalian tetap sehat, tetap kuat. Dan tidak boleh diam saja, harus bergerak, harus olahraga gitu ya. Di rumah pun masih bisa berolahraga kok ya. Oke, nah hari ini kita beribadah di rumah adik-adik ya. Dan ini adalah ibadah online. Nah, bersama saya, nama saya Lucky Sutanto. Dan Kak Lucky hari ini mau sharing tentang firman Tuhan. Nah, Kak Lucky mulai dengan cerita. Waktu Kak Lucky kecil, itu kelas 4, kelas 5 begitu. Kak Lucky suka bermain bersama teman-teman. Siapa yang suka bermain bersama teman-teman? Wah, seru ya kita bermain bersama teman-teman. Mungkin kalau sekarang kalian pergi main bersama teman-teman, pergi ke mall, atau mungkin main games, atau mungkin kemana yang kalian suka. Tapi saat itu, waktu zaman saya masih kelas 4, kelas 5 SD, kita pergi bersama-sama untuk main. Dan hari itu kita mau main di sungai, kita mau main air di sungai ya. Kalau mungkin zaman sekarang kalian berenang ke kolam renang, tapi waktu itu saya tidak ke kolam renang, tapi kita ke sungai. Sungainya tidak terlalu besar ya, sungainya cukup kecil lah, tapi saya sangat suka. Kenapa? Karena itu banyak anak-anak di sana bermain air ya, dan karena begitu senangnya saya tuh lupa saya itu tidak bisa berenang, tapi sudah terlambat. Jadi waktu nyampe ke sungai, karena saking senangnya buka kaos dan saya main nyemplung aja ke dalam air. Dan airnya dalam sekali. Ya kalian tahu akibatnya apa yang terjadi. Saya tenggelam, ya saya masuk ke dalam air. Dan saya masih ingat, kalau saya tutup mata sekarang saya masih ingat. Saya gelagapan cari tempat untuk saya bisa pegang. Ya rasanya sudah putus asa. Rasanya itu saya bakal mati di situ. Ya. Gelap, semuanya gelap gitu ya. Dan saya berusaha terus cari. Dan saya makin masuk ke dalam. Tiba-tiba saya merasa ada yang menarik saya dengan sangat kuat, ya, menarik ke atas. Dan itu ternyata adalah seorang anak yang saya tidak kenal, yang juga main di tempat itu. Dan waktu saya sampai di permukaan, saya rasanya lega sekali. Saya bisa bernafas, ya. Dan saya hampir mau nangis. Kenapa? Karena ketakutan sekali. Saya rasanya takut sekali. Hari itu saya betul-betul rasanya takut sekali. Saya pikir saya tidak bisa ketemu dengan orang tua saya lagi. Saya pikir saya sudah mati. Ya karena saya tenggelam dalam air. Ya. Siapa di sini adik-adik yang pernah tenggelam? Ya, pasti tahu rasanya seperti apa yang saya rasakan. Nah, anak itu yang menyelamatkan saya. Kalau tidak ada anak itu saya bisa mati. Nah, anak itu adalah juru selamat saya. Tanpa dia saya sudah tidak ada lagi. Nah, adik-adik,
Kaluki akan menunjukkan sebuah ilustrasi supaya adik-adik dapat mengerti sesuatu. Adik-adik perhatikan ilustrasinya. Ilustrasinya akan sangat seru dan kalian akan melihat gambaran yang sangat jelas tentang hal ini. Mari kita lihat ilustrasinya. Jadi ini ilustrasinya adalah Tuhan, dan Tuhan menciptakan segala sesuatu pada awalnya. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan Tuhan melihat segala ciptaannya baik. Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang, Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan. Tetapi waktu itu Tuhan merasa ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang harusnya lebih spesial yang Tuhan ciptakan, sesuatu yang sangat khusus yang memberi kesukaan buat Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kamu dan aku. Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi kesukaannya Tuhan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Manusia pada waktu itu bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Manusia bisa berjalan-jalan bersama Tuhan, bisa menikmati waktu-waktu indah bersama Tuhan. Tetapi karena pilihan manusia lebih mendengar suara godaan setan ketimbang Tuhan. Manusia lebih senang untuk mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kedagingannya. Ini membuat manusia terpisah oleh Tuhan karena pemberontakannya. Karena pemberontakan manusia menghasilkan yang namanya dosa. Dosa memisahkan manusia dengan Tuhan. Apa upah dosa? Kata Alkitab upah dosa dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa memisahkan Tuhan dengan manusia. Karena terpisah, manusia harus sendiri. Manusia harus bekerja sendiri dan melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya. Kekuatan manusia tidak membawa manusia mengalami janji-janji Tuhan. Kekuatan manusia membuat manusia lebih mudah khawatir, lebih mudah takut, dan seringkali bingung. Apa yang terjadi? Manusia tidak dapat mengerti rencana Tuhan. Manusia juga tidak bisa menikmati segala yang Tuhan janjikan. Manusia terpisah dari Tuhan. Dan ini artinya apa? Upah dosa ialah maut, mati. Manusia harus mati kekal, terpisah oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan sangat sayang kepada kamu. Tuhan sayang kepada saya. Dan Tuhan merencanakan sebuah rencana, yaitu rencana keselamatan. Alkitab katakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu rencana Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Makanya apa yang Tuhan lakukan? Tuhan turun ke dunia. Tuhan membayar segala upah dosa. Tuhan membayar segala akibat dosa, yaitu dengan cara Tuhan datang menebus dosa manusia. Tuhan datang menjadi manusia dan Tuhan rela menanggung segala dosa-dosa yang Dia tidak perbuat, yang harusnya diterima oleh manusia. Tuhan mati di kayu salib, digantung antara langit dan bumi, dihina, dipukul, dicambuk, dan darahnya tercurah. Tuhan Yesus mati untuk kita. Supaya apa? Supaya Tuhan dan manusia dapat bersatu kembali. Supaya dengan salib Tuhan Yesus, manusia bisa kembali menikmati janji Tuhan. Dengan salib Tuhan Yesus, manusia bisa mengalami hidup yang kekal. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus, manusia mendapatkan segala yang terbaik. Tetapi saat ini adik-adik, permasalahannya adalah, apakah adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa yang harus kita lakukan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang perlu kita lakukan adalah seperti apa yang dikatakan Alkitab. Roma 10
ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maukah engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Maka dia akan menjadi Tuhan dalam hidupmu. Dia akan menjadi Juru Selamatmu. Dia akan menuntun engkau, memberkati engkau, menjaga engkau, menolong engkau, dan mengajarkan engkau untuk terus bertumbuh. Kalau engkau ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nanti kalau Ki akan pimpin kalian dalam doa. Nah, bagaimana ilustrasinya adik-adik sudah melihat ya? Nah, hari ini kalau engkau rindu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, nanti kita akan berdoa bersama-sama. Kalian ikuti kalau kita berdoa dan percayalah bahwa Tuhan Yesus mendengar setiap doa-doamu. Mari kita berdoa. Adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Alkitab katakan, upah dosa ialah maut, mati. Dan hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Masuklah dalam hatiku, bertahtalah dalam kehidupanku. Aku percaya hari ini namaku ditulis di dalam buku kehidupan. Aku percaya Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosaku. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Adik-adik semua, kau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lupa, kau harus belajar berdoa, memuji, menyembah Tuhan, belajar baca Alkitab, dan selalu rajin ke gereja untuk datang ke sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sudah dengan firman Tuhannya luar biasa ya Kak ya, firman Tuhan. Luar biasa dong Kak. Nah kita kalau sudah dengan firman Tuhan harus menjadi pelaku firman. Dan jangan lupa juga Berdoa. selalu. Ada yang menarik satu lagi Kak. Betul, Kak. Yang minggu kemarin kita umumkan, Oh, Kids Ministry Challenge. Nah, kenapa itu Kak sama mau kita? tahu Kenapa? bahwa bagi adik-adik yang belum ikut masih punya kesempatan. Nah, adik-adik bisa dikumpulkan di IG Kids Ministry Sampai hari apa Kak? sampai hari ini Kak. Panjang tanggal hari sampai hari ini tanggal 12 jam 7 malam. Oh, nah adik-adik yang belum kirim kreativitasnya, ayo buruan diupload. Jangan lupa di-tag ke Kids Ministry ya. Ayo Dan yang belum follow. follow, segera follow. Betul. Karena nanti dari Kids Ministry itu bakal dikasih tahu keterangan-keterangan yang lebih jelas lagi selanjutnya. Nah, kakak mau pamit dulu nih. Sebentar dulu Kak. Kenapa, Kak? Jangan dulu. Satu lagi Kakak mau ingetin adik-adik. Oh, Ya, betul. karena ini kalian masih stay at home ya, study at home. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, Tidur yang cukup ya, Kak? cukup, jangan main game terus Ya. Kak. Belajar yang banyak-banyak ya, bantu mama papa juga boleh ya. Kalau keluar harus Pakai masker pakai ya, Kak? masker ya. Oke, kalau gitu kita sekarang mau pamit Kak. Iya. Semuanya ya.